sana ada pengawasan dalam bentuk apa? Evaluasi. Nih, saudara dikasih oleh Kristus. Saya menjelaskan dulu kepada kita dasar Alkitab pentingnya pengawasan ini. Apa kata Tuhan dan firman-Nya tentang pengawasan. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Kita akan lihat dari Ayub pasal yang ke-31 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku. Esensi dari Ayub 31 ayat 4 ini bicara tentang pentingnya pengawasan. Maka dikatakan di sana, cara Tuhan mengawasi kita itu, saudara, dengan cara mengamati. Kemana kaki kita ini kita langkahkan? Bagaimana tangan kita pergunakan? Bagaimana juga mulut dan mata, telinga, dan pikiran kita, hati, dan totalitas hidup kita manfaatkan. Itu diawasi 24 jam oleh Tuhan. Bahkan di sana dikatakan Tuhan juga menghitung segala langkahku. Ini memberikan perspektif atau pemahaman buat kita. Tuhan detail mengawasi kita Bapak Ibu. Dimanapun, dalam situasi, keadaan apapun. Artinya bukan hanya dalam melayani kita diawasi oleh Tuhan. Di dalam bekerja, di dalam melakukan segala bentuk aktivitas apapun kita diawasi oleh Tuhan. Supaya kita tidak sampai menyalahgunakan napas hidup, kekuatan, kesehatan, tangan, kaki, mulut, mata, telinga, dan semuanya. Dan pengawasan Tuhan itu juga Tuhan lakukan waktu kita sedang berusaha, berbisnis. Kita ada nyogok orang atau tidak? Kita menipu konsumen kita atau tidak? Itu diawasi Tuhan juga. Yang kedua, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus terambil dari Amsal 5 ayat 21. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan. Dan segala langkah orang diawasi. Lagi-lagi Amsal pasal 5 ayat 21 ini esensinya bicara tentang betapa Tuhan mengawasi kita di setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Di rumah, di kamar, di luar rumah, di jalan, di pasar, di kantor, dan di semua tempat. Mata Tuhan selalu mengawasi kita 24 jam. Kalau kita bandingkan dengan CCTV yang banyak diandalkan oleh manusia pada saat ini, penglihatan Tuhan jauh lebih tajam. CCTV yang kita pasang di rumah kita, di kantor kita masih ada keterbatasannya. Ya, masih ada keterbatasan. Artinya belum tentu juga semua sudut demi sudut rumah kita, kantor kita itu bisa direkam oleh CCTV. Ditambah lagi kalau misalkan tiba-tiba CCTV-nya rusak. Maka hilang semua lah itu rekamannya. Tapi mata Tuhan tidak ada yang bisa menghalangi untuk mengawasi, untuk menjagai, untuk menuntun kita. Maka dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam berbisnis pun kita harus pahami dari sekarang. Mata Tuhan mengawasi kita. Dimanapun, dalam situasi apapun juga. Lagi-lagi tujuannya supaya kita tidak sampai melakukan dosa, melakukan penyelewengan, atau menyalahgunakan semua berkat Tuhan. Napas hidup, kekuatan, kesehatan, dan juga masih banyak lagi berkat-berkat yang lain. Yang ketiga terambil dari Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Lagi-lagi penekanan dari Amsal pasal 5 ayat 21.
Mata Tuhan ada di segala tempat. Untuk apa? Mengawasi orang yang jahat. Tapi jangan lupa, orang yang baik juga diawasi oleh Tuhan. Jadi jangan kita berpikir kalau kita sudah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, rajin ibadah, rajin baca firman Tuhan, pasti Tuhan ngawasi kita. Enggak. Kita tetap diawasi Tuhan juga. Apakah kita melakukan firman yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita pelajari itu atau tidak? Apakah hidup kita telah banyak berubah setelah membaca dan menunggang firman Tuhan itu? Apakah kita sudah banyak melakukan, mempergunakan nafas hidup, kekuatan, kesehatan, tenaga yang Tuhan berikan? Kita tetap diawasi Tuhan. Supaya tidak ada satu langkah pun, satu keputusan pun yang salah kita putuskan atau yang salah kita lakukan. Demikian juga halnya kepada orang jahat. Mata Tuhan juga mengawasi selalu. Seberapa banyak dia melakukan kejahatan itu setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Kan kalau kita bawa ini hubungannya dengan pelayanan, sama. Mata Tuhan juga mengawasi kita di gereja. Mata Tuhan juga sedang mengawasi kita waktu kita sedang melakukan berbagai jenis kegiatan-kegiatan kerohanian. Apakah kita lagi buat ibadah, KKR, diawasi Tuhan juga. Ya, apakah kita mengkorupsi dana panitia atau tidak gitu. Apakah kita menyalahgunakan ya berkat-berkat Tuhan dari persembahan-persembahan jemaah. Itu diawasi Tuhan. Demikian juga hanya waktu kita sedang melakukan pekerjaan kita. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Di dunia pekerjaan kita itu juga, di kantor kita juga ada CCTV-nya Tuhan, saudara. Artinya mata Tuhan juga ada di sana. Apakah kita sebagai atasan menyalahgunakan wewenang kita atau tidak? Oke, mungkin kita bukan atasan. Hanya karyawan atau staf. Sama, diawasi oleh Tuhan. Apakah kita masuk kantor tepat waktu atau tidak? Waktu kita masuk kantor, jangan-jangan kita lebih sibuk main game. Lalu nanti sudah tiba waktu pulang kantor jam 5, ya kita pulang, absen pulang. Gitu. Itu juga diawasi Tuhan. Kita produktif atau tidak. Selama jam-jam kerja itu atau selama jam-jam pelayanan itu. Menarik dikatakan di sini di segala tempat. Minta maaf Bapak Ibu. Di toilet sekalipun. Tuhan mengawasi kita juga. Tempat yang sangat amat rahasia buat kita kan Bapak Ibu. Di sana pun juga mata Tuhan mengawasi kita. Apalagi di luar rumah. Maka tidak ada tempat yang terselubung, yang tersembunyi buat Tuhan. Karena mata dia selalu mengawasi kita di setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun-tahun kehidupan kita. Ulangan pasal 11 ayat 12. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Agak lebih luas sekarang ini. Artinya suatu bangsa, suatu negara, suatu negeri sekalipun tidak luput juga dari pengawasan Tuhan. Tidak lekang juga dari penglihatan Tuhan. Maka sama saudara. Waktu kita sedang melakukan pelayanan, dimanapun dalam situasi apapun, di sana juga Tuhan mengawasi kita dengan matanya yang sangat amat tajam itu. Bahkan pengawasan Tuhan terhadap kita bukan hanya pada waktu memulai pekerjaan atau pelayanan itu. Tapi dikatakan dari awal, pertengahan, sampai akhir pelayanan itu kita kerjakan. Juga diawasi oleh Tuhan. Apakah kita konsisten atau tidak menunaikan tugas pelayanan itu atau pekerjaan itu. Diawasi Tuhan juga. Artinya pengawasan Tuhan itu saudara. Kalau kembali kepada pendahuluan saya tadi. Tuhan menerapkan 3 prinsip pengawasan tadi. 3 metode pengawasan tadi. Ada pengawasan pendahuluan, pengawasan di awal. Yang kedua, pengawasan pada saat proses kita melakukan kegiatan pekerjaan atau pelayanan. Yang terakhir, ada pengawasan
paling ujung setelah selesai kita melakukan kegiatan itu. Itu terlihat jelas dalam Ulangan pasal 11 ayat 12 bahwa Tuhan mengawasinya dari awal sampai akhir. Mengapa begitu penting buat Tuhan mengawasi dalam 3 aspek tadi? Awal, pertengahan, sampai akhir. Karena begini, saudara. Manusia yang berdosa ini bisa saja waktu memulai mengawali baik. Waktu mengerjakannya. Berarti kan pertengahan di proses ini. Ya, dia memakai cara-cara yang salah. Contoh kasus. Negeri kita ini cukup banyak contoh kasus-kasus negatif. Penimbunan minyak tanah. Kan itu tuh. Di awal, saudara mereka beli dari Pertamina. Harganya normal tuh. Tapi waktu mereka kembali jual ke orang lain, harganya selangit. Kan gitu. Contoh yang lain, gas yang 5 kilo. Kalau kita beli dari distributor, murah banget. Kisaran 15.000. Tapi waktu kita beli di warung, udah sampai 20-25. Ini saya pakai ukuran yang Jawa ya. Kalau saya kira di Papua tempatnya Bu Sarlota atau juga teman-teman Indonesia Timur lain lagi ceritanya. Mungkin yang 5 kilo itu selangit juga harganya. Contoh kasus apa lagi? Minyak. Sama juga tuh. Dia beli dari distributor besar, tapi dikurangin takarannya, ukurannya, beratnya. Jadi artinya apa? Itulah pentingnya pengawasan itu bukan hanya di awal, tapi pertengahan, proses, dan juga akhir. Karena Tuhan mau semuanya harus lurus, harus benar. Di awal, pertengahan, sampai. Dalam melayani pun juga sama, Bapak Ibu. Kita tidak boleh hanya sekedar memastikan pelayanan kita di akhir berhasil. Tidak bisa. Tuhan juga mengawasi di awal pembentukan panitia. Benar atau tidak? Waktu kita buat anggaran, benar atau tidak? Jangan-jangan anggarannya kita buat markup kan gitu. Kita gedein. Supaya nanti di ujung bisa kita korupsi. Sama secara pribadi. Sebelum kita lahir ke dunia ini. Setelah kita lahir, setelah kita besar. Bahkan setelah kita sebelum kita meninggal dan tidak meninggal, kita diawasi Tuhan kok. Apakah sepanjang umur kita di dunia ini, lebih banyak kita pakai berbuat dosa, salah. Itu dicatat Tuhan. Dilihat Tuhan tuh. Nah, yang berikutnya di dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 14. Yang seringkali saya ulangi kepada saudara. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Ayat ini memberikan sebuah pemahaman dan penekanan dan pengajaran bagi kita. Bahwa Tuhan pasti mengawasi, tapi juga sekaligus mengadili hasil tindak tanduk dan perbuatan kita. Baik di dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik dalam pelayanan, baik dalam bisnis. Selama kita hidup di muka bumi ini. Sampai akhirnya, akhir pengawasan itu. Setelah Tuhan panggil kita dari dunia. Dan menarik. Pengadilan Tuhan itu tidak hanya berlaku bagi orang yang jahat. Tapi dikatakan di sini dari pekerjaan, karya, perbuatan orang ya yang baik. Juga diawasi. Pertanyaannya kenapa harus Tuhan buang-buang waktu, tenaga, dan pikiran mengawasi kita orang baik, kita orang benar, atau apa yang sudah kita lakukan baik. Ini menandakan bahwa Tuhan mau kualitas Bapak Ibu, kualitas bobot. Pekerjaan kita, pelayanan kita, itu harus selalu yang terbaik. Tidak boleh asal-asalan. Maka dikatakan tadi, untuk kita orang benar pun masih diawasi.
Hasil pekerjaan kita yang sudah baik pun masih diadili kok. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menuntut kualitas pelayanan yang terbaik, pekerjaan yang terbaik dari kita orang percaya yang harus berbeda dengan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Demikian juga hanya dalam pelayanan. Tuhan mau pelayanan kita harus yang baik, bukan baik saja. Baik, di atas rata-rata. Dalam pekerjaan profesi kita masing-masing pun Tuhan menuntut harus yang terbaik juga kita lakukan. Tidak boleh hanya sekedar karena saya untuk berdapat gaji di awal bulan atau akhir bulan, ya udah saya lakukan saja pekerjaan saya. Enggak, harus yang terbaik. Karena firman Tuhan dalam salah satu surat Rasul Paulus mengatakan, lakukanlah segala sesuatunya seperti untuk Tuhan. Luar biasa, saudara. Standar kinerja, kualitas pekerjaan pelayanan orang Kristen, itu melebihi dari standar yang ditentukan oleh perusahaan apapun di dunia ini. Karena standar kita itu ukurannya Tuhan, Bapak Ibu. Maka haruslah yang terbaik. Maka dengan demikian sebenarnya kalau kita sedang melayani, nggak boleh salah-salah. Nggak boleh ala kadarnya. Nggak boleh yang penting melayani, nggak bisa. Maka dengan demikian, kalau kita sudah dikasih kehormatan oleh Tuhan melayani, jangan main-main dengan pelayanan itu. Dengan cara apa? Hari hanya nggak datang. Harus yang terbaik. Harus datang. Kalau sudah dikasih jadwal, kalau sudah dikasih kepercayaan. Karena kenapa? Karena Tuhan mengawasi kita loh. Dalam melakukan sebuah tanggung jawab pekerjaan atau pelayanan sendiri. Kalau ayat-ayat firman Tuhan ini kita pahami, tapi juga kita lakukan sebenarnya Bapak Ibu. Maka waktu kita melayani, saya katakan tadi, pasti hasil akhirnya yang terbaik. Yang kedua, kalau semua orang-orang Kristen memahami dan mempraktekkan firman Tuhan ini, maka tidak perlu ada percekcokan. Tidak perlu ada konflik. Tidak perlu baku hantam. Tidak perlu baku buru di gereja. Karena kenapa? Semua orang menyadari bahwa dia sedang diawasi oleh Tuhan. Maka dia tidak boleh menyusupkan kepentingannya pribadi di dalam pelayanan itu. Nggak boleh. Harus kepentingan Tuhan aja. Sekali lagi, kalau dipahami dan dipraktikkan orang Kristen, maka pelayanan atau gereja itu harus jauh dari korupsi. Harus. Karena kenapa? Rupanya mata Tuhan mengawasi saya. Nah, tapi realitasnya kenapa seringkali apa yang Tuhan mau itu tidak terjadi secara merata, secara sempurna dalam dunia pelayanan? Ya karena banyak orang Kristen tidak memahami apalagi mempraktikkan firman Tuhan dalam pelayanan, itu aja masalahnya. Sehingga apa? Di gereja juga penuh korupsi. Nggak mau kalah dengan dunia pemerintah. Kan gitu. Mari kita lebih jauh lagi apa yang dimaksud dengan pengawasan. Nanti ayat firman Tuhannya saudara